Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fauzi Damanik dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Saya memiliki tupoksi untuk melaksanakan perawatan, perbaikan, dan pengembangan LPJU di Kota Medan. Dalam melaksanakan tugas, saya berpedoman pada nilai-nilai ASN berakhlak, berikut penerapan nilai-nilainya. Berorientasi pelayanan dengan panduan perilaku memahami kebutuhan masyarakat. Penerapan nilai dasar yang pertama adalah merespon cepat pengaduan masyarakat mengenai LPJU yang padam dan segera menerjunkan tim teknisi ke titik lokasi untuk melakukan perbaikan. Yang kedua, memastikan setiap perbaikan instalasi mematuhi SOP keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, kelistrikan, seperti menggunakan material yang tepat berstandar SNI. Yang ketiga, melakukan survei lapangan dan memetakan titik lokasi yang membutuhkan LPJU, blank spot, untuk kemudian mengusulkan pemasangan LPJU baru. Pada panduan perilaku selanjutnya, yang pertama adalah menanggapi aduan warga mengenai LPJU padam dengan komunikasi yang ramah kemudian bertindak cekatan. Yang kedua, memberikan langkah solutif yang tepat sasaran saat memperbaiki jaringan listrik, yakni mematuhi SOP K3 dan menggunakan material SNI. Yang ketiga, ramah saat berinteraksi menggali informasi dari warga di lokasi survei blank spot dan menyusun usulan titik tiang LPJU baru yang solutif. Dan pada panduan perilaku terakhir, yang pertama adalah rutin mengevaluasi efektivitas alur penanganan aduan LPJU padam dan terus berupaya mempercepat response time. Yang kedua, terus mengevaluasi dan memperbarui standar prosedur perbaikan teknis di lapangan. Dan yang ketiga, terus melakukan penyempurnaan metode survei dan akurasi pemetaan wilayah blank spot seiring dengan perkembangan pemukiman baru di Kota Medan. Akuntabel. Pada panduan perilaku pertama, penerapan nilai dasar. Yang pertama adalah menerima dan menindaklanjuti laporan LPJU padam secara transparan dan disiplin tanpa menunda-nunda, serta konsisten. Yang kedua, bertanggung jawab penuh dan memiliki integritas tinggi dalam menerapkan SOP K3 kelistrikan, serta cermat memastikan setiap pekerjaan sesuai standar teknis. Yang ketiga, mengumpulkan data survei pemetaan LPJU baru dengan jujur dan transparan serta konsisten mengusulkan titik jalan yang benar-benar rawan tanpa adanya manipulasi data lokasi. Pada panduan perilaku selanjutnya, yang pertama adalah menggunakan kendaraan dinas operasional secara efisien dan bertanggung jawab penuh saat diterjunkan ke titik lokasi aduan warga. Yang kedua, menggunakan material suku cadang milik negara secara efektif, sesuai kebutuhan teknis, dan menjaga ketersediaan alat kerja dengan penuh integritas. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan alat ukur milik instansi untuk survei lapangan secara cermat dan bertanggung. Dan pada panduan perilaku terakhir, yang pertama adalah menangani perbaikan LPJU padam secara konsisten, sesuai nomor antrean aduan, tidak mendahulukan kelompok tertentu untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, menolak menyalahgunakan kewenangan dengan menukar material berstandar SNI milik kantor dengan material murah di lapangan. Dan yang ketiga, bersikap transparan dan menolak segala bentuk gratifikasi dari pihak manapun yang meminta wilayahnya diprioritaskan dalam usulan pemasangan LPJU baru di luar hasil survei teknis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fauzi Damanik dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Kompeten. Berdasarkan panduan perilaku, poin pertama, penerapan nilai dasarnya, dan menunjukkan learning agility dengan belajar sistem pelaporan digital agar teknisi bisa merespon aduan LPJU dengan lebih aktif, memperbarui pengetahuan tentang standar kelistrikan nasional terbaru (BUSI). Meningkatkan kemampuan menggunakan perangkat lunak pemetaan spasial dan alat ukur luminasi untuk mencapai menentukan akurasi lokasi LPJU baru. Pada panduan perilaku selanjutnya, yang pertama adalah membimbing teknisi junior tentang troubleshooting kerusakan LPJU secara cepat demi mewujudkan kinerja tim yang baik. Berbagi ilmu kepada sesama anggota tim tentang pemasangan material SNI yang benar untuk meminimalisir bahaya dan mewujudkan keamanan bersama. Ketiga, mengajarkan rekan kerja cara melakukan survei pemetaan blank spot dan menyusun draft teknis usulan pemasangan. Dan pada panduan perilaku terakhir, yang pertama adalah menuntaskan perbaikan laporan LPJU padam dengan kinerja terbaik dan respon yang cepat agar jalanan segera terang malam itu juga. Bekerja secara teliti dan presisi menggunakan material SNI sehingga instalasi LPJU lebih awet dan menekan kos pemeliharaan berulang.
Ketiga, menyusun draft usulan teknis, pemasangan LPJU baru dengan data survei komprehensif, guna memastikan suksesnya program pengembangan infrastruktur yang tepat sasaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fauzi Damanik dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Harmonis, berdasarkan panduan perilaku. Poin pertama, penerapan nilai dasarnya. Yang pertama adalah menanggapi dan turun melayani aduan LPJU Padam di wilayah Kota Medan tanpa membedakan status sosial pelapor. Kedua, menghargai masukan teknis dari rekan kerja di lapangan saat mendiskusikan penerapan SOP K3 guna menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ketiga, melakukan survei dan pemetaan usulan LPJU baru secara objektif pada daerah yang memang butuh tanpa memihak ras atau golongan tertentu. Pada panduan perilaku. Selanjutnya, yang pertama adalah smart bersikap peduli dan saling membantu rekan satu tim khususnya operator mobil tangga dan teknisi di bak ranjang saat melakukan perbaikan instalasi LPJU. Saling mengingatkan dan membantu rekan memeriksa ulang instalasi K3 sebelum arus listrik dinyalakan demi meminimalisir risiko tersengat listrik. Ketiga, membantu memberikan informasi yang jelas kepada warga setempat saat melakukan pemetaan lokasi black spot untuk pemasangan LPJU baru. Dan pada panduan perilaku terakhir. Yang pertama, adalah menghindari saling menyalahkan di internal tim saat volume pengaduan LPJU sedang tinggi, dan lebih memilih berfokus pada perbaikan bersama. Kedua, menciptakan suasana kerja lapangan yang aman dengan senantiasa menerapkan standar K3 secara disiplin. Tiga, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat saat melakukan survei pemetaan, agar usulan infrastruktur berjalan dengan kondusif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fauzi Damanik dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Loyal, berdasarkan panduan perilaku. Poin pertama, penerapan nilai dasarnya. Mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan pelayanan perbaikan LPJU yang responsif dan merata di penjuru Kota Medan. Mematuhi regulasi ketenagalistrikan nasional yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk kepatuhan hukum dan wujud nasionalisme ASN. Memberikan kontribusi nyata dengan mengabdikan diri turun menyurvei wilayah rawan kriminalitas yang membutuhkan pemasangan LPJU baru. Pada panduan perilaku. Selanjutnya, yang pertama adalah menjaga citra baik Dinas Perhubungan Kota Medan dengan menunjukkan dedikasi dan kinerja sigap saat memperbaiki lampu jalan yang dikeluhkan warga. Menunjukkan komitmen untuk menolak memakai material tidak berstandar SNI demi menjaga nama baik dan kredibilitas instansi di mata masyarakat. Bersikap profesional, sopan, dan transparan saat berinteraksi dengan masyarakat selama proses survei titik lokasi blank spot. Dan pada panduan perilaku terakhir. Yang pertama adalah menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat yang melaporkan kerusakan LPJU sebagai wujud komitmen menjaga privasi dan keamanan pelapor. Menjaga rahasia dokumen rincian anggaran dan spesifikasi teknis pengadaan material di internal tim, guna mencegah indikasi kecurangan pihak luar. Menyimpan dengan aman dokumen draft titik koordinat strategis pengembangan LPJU dari pihak tak berkepentingan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fauzi Damanik dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Adaptif, berdasarkan panduan perilaku. Poin pertama penerapan, nilai dasarnya yang pertama adalah antusias terhadap perubahan dengan tanggap beradaptasi mengelola pengaduan LPJU berbasis sistem yang terus berkembang, mampu beradaptasi dengan alat kerja kelistrikan terbaru dan pembaruan aturan K3 untuk efisiensi perbaikan instalasi, proaktif dalam mempelajari dan menerapkan metode pemetaan digital untuk merumuskan usulan pemasangan tiang LPJU. Pada panduan perilaku. Selanjutnya, yang pertama adalah menciptakan inovasi sistem troubleshooting atau rute patroli harian teknisi yang efisien dan efektif. Kedua, mengembangkan kreativitas di lapangan untuk berinovasi, meningkatkan kualitas ketahanan instalasi. Ketiga, memberikan inovasi saran penggunaan lampu berbasis smart system atau solar cell tenaga surya. Dan pada panduan perilaku terakhir. Yang pertama adalah secara proaktif melakukan patroli pengecekan kondisi lampu jalan di malam hari tanpa harus menunggu ada laporan masuk. Proaktif memeriksa dan melaporkan ketersediaan suku cadang SNI dan alat K3 di gudang sebelum stok barang kosong.
Ketiga, proaktif memetakan wilayah pemukiman baru untuk disurvei guna menyusun draft usulan pemasangan LPJU yang lebih komprehensif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fauzi Damanik dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Kolaboratif berdasarkan panduan perilaku. Poin pertama, penerapan. Nilai dasarnya yang pertama adalah melibatkan jajaran kelurahan untuk ikut memberikan informasi titik kerusakan LPJU agar tim teknisi bisa merespons secara tepat. Kedua, memberi ruang bagi auditor internal atau ahli ketenaga listrikan untuk mengevaluasi kualitas instalasi yang dipasang. Menerima masukan mengenai titik gelap paling rawan kejahatan, sehingga usulan pemasangan LPJU tepat sasaran. Pada panduan perilaku. Selanjutnya, yang pertama adalah bekerja sama dengan tim call center pengaduan untuk menerima integrasi laporan warga secara real-time. Kedua, terbuka dalam bekerja sama dengan pihak penyedia atau vendor peralatan kelistrikan dan PLN. Berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan lokasi LPJU baru tidak mengganggu infrastruktur lain. Dan pada panduan perilaku terakhir, yang pertama adalah mengkoordinasikan armada mobil tangga peralatan kerja dan tim teknisi secara efektif dan efisien. Kedua, memberikan pelatihan kepada tim untuk mendapatkan sertifikasi K3 listrik guna meningkatkan kualitas pekerjaan. Mengintegrasikan data keluhan masyarakat dengan pemetaan untuk rencana pemasangan LPJU baru.